Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iwan Bahari, NPM 1901012023. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang beberapa materi dari Ulumul Quran. Yang pertama yakni I'jaz Al-Quran. Secara etimologis, kata ijaz berasal dari bahasa Arab yakni ajaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Sementara Ali Ashabuni mengatakan mukjizat adalah melihat kelemahan orang dalam menetapkan seumpamanya suatu hal yang luar kebiasaan, keluar dari sebab-sebab umum yang diketahui manusia. Kemudian macam-macam mukjizat. Mukjizat material indrawi, mukjizat para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Semuanya merupakan jenis mukjizat material indrawi. Dan kemudian yang kedua yakni mukjizat imaterial, logis dan kekal. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat yang bersifat imaterial, logis dan kekal, yaitu berupa Al-Quran. Dan menurut buku karya Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LCMA, segi kemukjizatan Al-Quran yakni mukjizat Al-Quran dari aspek bahasa, kemudian mukjizat Al-Quran dari aspek sejarah, selanjutnya mukjizat Al-Quran dari aspek ramalan masa depan, dan mukjizat Al-Quran dari aspek ilmu pengetahuan. Dan yang selanjutnya yakni nasakh dan mansukh. Pengertian nasakh dan mansukh secara etimologis, nasakh mansukh berasal dari akar kata nasaha yang suhu nansukh. Nasakh adalah isim fa'il dari nasaka, dan mansukh adalah isim maf'ulnya dalam bentuk masdar. Mansukh berarti al-izalah, dengan pengertian menghilangkan sesuatu dengan sesuatu yang mengikutinya. Kata nasakh juga dipakai untuk pengertian memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian macam-macam nasakh dan mansukh ditinjau dari keberadaan ayat dan hukumnya ada tiga, yaitu nasakh tilawah dan hukum, nasakh hukum tetapi tilawahnya tetap, dan ketiga nasakh tilawah tetapi hukumnya tetap. Dan selanjutnya yakni urgensi atau hikmah nasakh dan mansukh. Nasakh mansukh sangat penting sekali dalam kajian Islam, terutama dalam bidang fikih karena menyangkut ketetapan hukum. Lebih-lebih lagi dalam menyelesaikan kasus ayat-ayat yang terdapat pertentangan satu sama lain. Dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya kecuali dengan meneliti kronologi turunannya. Mana yang lebih dahulu turun dibandingkan dengan yang lain, sehingga dapat ditentukan mana yang nasakh dan mana yang mansukh. Kemudian nasakh mansukh ini memberikan gambaran bagaimana perkembangan tasyrik menuju kesempurnaan sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Dan selanjutnya adalah adanya nasakh mansukh ini juga memberi keuntungan kepada umat Islam. Dan nasakh mansukh juga menjadi batu ujian bagi umat Islam. Contohnya adalah perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Dan yang selanjutnya yakni qisas Al-Quran. Secara etimologis, kisah atau kisah-kisah berasal dari kata al-qoso yang berarti mengikuti jejak. Dikatakan tatabatu al-astara, artinya aku mengikuti jejak. Dan secara terminologis, qisasul Al-Quran adalah pemberitahuan Al-Quran tentang nabi-nabi terdahulu, umat yang telah lalu, pribadi atau tokoh pada masa lalu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu, termasuk yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. yakni kisah Al-Quran memiliki cerita-cerita yang mengandung banyak hikmah dan macam-macam dari kisah Al-Quran. Kisah para nabi dan rasul
tidak semua nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan dalam Al-Qur'an. Yang diceritakan hanya 25 orang, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kemudian kisah umat, tokoh atau pribadi, dan peristiwa-peristiwa masa lalu. Pribadi atau tokoh pertama yang diceritakan dari kalangan bukan nabi adalah dua orang putra Nabi Adam sendiri, yaitu Habil dan Kabil. Tatkala Qabil dengki dengan saudara sendiri kemudian membunuhnya. Inilah pembunuhan pertama yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Dan kemudian kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Al-Quran bercerita tentang peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa penyerbuan tentara gajah ke Mekah yang dipimpin oleh Abraha. Al-Quran juga menceritakan dalam bahasa yang singkat dan puitis beberapa bagian kehidupan Nabi Muhammad SAW waktu kecil sebagai anak yatim dan miskin dan belum dapat bimbingan wahyu. Kemudian peran kisah Al-Quran, yakni menjelaskan asas-asas dakwah dan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi, dan kemudian mendukung hati Rasulullah SAW dan hati umat Muhammad atas agama Allah, serta memperkuat keyakinan-keyakinan orang-orang yang beriman bahwa kebenaran pasti menang mengalahkan kebatilan. Kemudian membenarkan para nabi terdahulu, mengenang dan mengabadikan jejak peninggalan mereka. Selanjutnya yakni memperlihatkan kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW dengan berita-berita yang dibawanya mengenai umat terdahulu melintas generasi dari zaman, mengungkap kebohongan ahli kitab dalam menyembunyikan kebenaran dan berubah-ubah Alkitab. Selanjutnya sebagai bukti bahwa beliau memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala dan kitab suci Al-Qur'an yang dibawanya benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir menjadi pelajaran atau ibrah bagi umat manusia dari bermacam peristiwa yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Dan yang selanjutnya yakni Aqsam Al-Quran. Definisi Aqsam Al-Quran secara etimologi, Aqsam merupakan bentuk jamak dari kata qasam. Kata qasam memiliki makna yang sama dengan dua kata lain, yaitu halaf dan yamin, yang berarti sumpah. Sumpah dinamakan juga dengan yamin karena kebiasaan orang Arab ketika bersumpah saling memegang tangan kanannya masing-masing. Sedangkan secara terminologi, Aqsamul Quran adalah ilmu yang membicarakan tentang sumpah-sumpah yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang dimaksud sumpah sendiri adalah sesuatu yang digunakan untuk menguatkan pembicaraan. Menurut Al-Jurjani, seperti yang dikutip oleh Hasan Mansur Nasution, sumpah adalah sesuatu yang dikemukakan untuk menguatkan salah satu dari dua berita dengan menyebutkan nama Allah atau sifatnya. Lain halnya dengan Miftah Farid Al-Agus Shihabuddin. Menurut mereka, sumpah adalah salah satu alat taukid yang cukup efektif di dalam kezaliman perhubungan atau komunikasi. Jika demikian, maka yang dimaksud dengan Aqsam Al-Quran adalah salah satu dari ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang mengkaji arti, maksud, hikmah, dan rahasia sumpah-sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Selain pengertian di atas, qasam dapat pula diartikan dengan gaya bahasa Al-Quran, menegaskan atau mengukuhkan suatu pesan atau pernyataan dengan menyebut nama Allah, atau ciptaannya sebagai muqsam bih. Dalam Al-Quran, ungkapan untuk memaparkan qasam ada kalanya dengan memakai kata aqsama dan kadang-kadang dengan menggunakan kata halafa atau yamin. Dan kedua, unsur-unsur aqsam. Lahirnya suatu sumpah mengharuskan adanya unsur-unsur yang mendukungnya, yaitu hal-hal yang dengannya berbentuk sumpah Allah tanpa adanya unsur-unsur dimaksud, maka tidak dapat disebut dengan sumpah Allah. Menurut Ahmad Syadzali,
sedikitnya terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi jika dikehendaki suatu ucapan menjadi sebuah sumpah, yaitu fi'il yang dimuta'adikan atau ditransitifkan dengan ba, muksam bih, dan muksam alaih. Dan selanjutnya fi'il yang berbentuk muta'addi dengan diawali huruf ba. Yang kedua muksam bih. Muksam bih ialah lafaz yang terletak sesudah adat aksam yang dijadikan sebagai sandaran dalam bersumpah, yang juga disebut sebagai syarat. Suatu yang dijadikan sumpah oleh Allah dalam Al-Quran ada kalanya dengan memakai nama yang agung, dan ada kalanya dengan menggunakan nama-nama ciptaannya. Qasam dengan menggunakan nama Allah dalam Al-Quran hanya terdapat dalam 7 tempat, yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 43, Quran surat Maryam ayat 68, Quran surat Yunus ayat 53, Quran surat Al-Hijr ayat 92, Quran surat At-Taghabun ayat 17, Quran surat An-Nisa ayat 65, dan Al-Ma'arij ayat 40. Ya yakni muksam alaih. Muksam alaih kadang juga disebut jawab qasam. Muksam alaih merupakan suatu pernyataan yang datang mengiringi qasam, berfungsi sebagai jawaban dari qasam. Posisi muksam alaih terkadang bisa menjadi taukid sebagai jawaban qasam, karena yang dikehendaki dengan qasam adalah untuk mentaukid muksam alaih dan mentakkihkannya. Kemudian macam-macam qasam. 1. Zahir ialah sumpah di dalamnya disebutkan fi'il qasam dan muksam bih, dan diantaranya ada yang dihilangkan fi'il qasamnya sebagaimana pada umumnya, karena dicukupkan dengan huruf jar berupa ba, waw, dan ta. Dan kemudian mudhamar alaih yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muksam, tetapi ia ditujukan oleh lam taukid yang masuk ke dalam jawab aksam. Yang selanjutnya yakni amsal Al-Quran. Pengertian amsal. Amsal adalah bentuk jamak dari kata matsal dan kata misal yang berarti misal, perumpamaan atau sesuatu yang menyerupai dan bandingan. Sedangkan secara terminologis, amsal adalah suatu ungkapan perkataan yang disampaikan dengan perkataan yang lain untuk memperjelas salah satu yang lain. Rukun amsal Al-Quran. Adapun rukun amsal ada 4, yaitu wajah sabahah, yaitu pengertian yang bersama-sama yang ada pada musabbah dan musabbah bih. Alat tasbih yaitu kaf, mitsil, kana, dan semua lafaz yang menunjukkan makna perserupaan. Dan musabbah yaitu sesuatu yang diserupakan oleh musabbah. Sejarah amsal Al-Quran. Orang yang pertama kali mengarang ilmu amsal Al-Quran adalah Syekh Abdurrahman Muhammad bin Husain An-Nusayburi, dan dilanjutkan oleh Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi. Kemudian dilanjutkan Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Basrin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam bukunya menyediakan satu bab khusus yang membicarakan ilmu amtasil Quran dengan 5 pasal di dalamnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang pertama menyusun ilmu amsil adalah Syekh Abdurrahman Muhammad bin Husain An-Naisaburi, kemudian Imam Abdul Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Mawardi, Ibnul Qayyim, dan Jalaluddin As-Sayuti. Kemudian macam-macam amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran yang jelas yaitu misal yang di dalamnya terdapat lafaz amsal, lafaz yang menunjukkan kepada persamaan atau perumpamaan. Masal jenis ini banyak terdapat di dalam Al-Quran seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 20. Al-amsalul kaminah yaitu perumpamaan yang terselubung. Dan kemudian amsalul mursalah yaitu beberapa jumlah kalimat yang bebas tanpa lafal tasbih.
yakni beberapa ayat Al-Quran yang berlaku sebagai perumpamaan. Hikmah mempelajari Amsal Al-Quran, yakni mendorong agar orang giat beramal, melakukan hal-hal yang menarik dan dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran. Kemudian menghindari dari perbuatan tercela yang tidak dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran setelah dipahami kejelekan perbuatan tersebut. Dan yang terakhir, pengungkapan pengertian yang abstrak dengan bentuk yang konkret yang dapat ditangkap dengan indera manusia. Yang selanjutnya yakni pengertian jadal Al-Quran. Jadal atau jidal adalah bertukar pikiran, cara bersaing dan berlomba untuk saling mengalahkan lawan. Pengertian ini berasal dari kata-kata jadalat jabal, yaitu ahkamat fatalah, aku kokohkan jalinan tali itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa berdebat merupakan salah satu tabiat manusia, yakni paling banyak bermusuhan dan bersaing. Allah SWT berfirman yang artinya, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Dan Rasulullah SAW juga diperintahkan agar berdebat dengan kaum musyrik dengan cara yang baik, yang dapat meredakan keberingasan mereka. Sedangkan dalam literatur lain disebutkan bahwa jadal atau jidal ialah bertukar pikiran untuk mengalahkan lawan, sehingga masing-masing orang yang berdebat itu termasuk merubah pendirian lawan yang semula dipegangnya. Secara umum, jadal atau jidal dalam arti pertentangan atau perselisihan atau perbedaan pendapat muncul bersamaan dengan adanya manusia di muka bumi ini. Bahkan menurut perspektif Al-Quran, jadal sudah ada jauh sebelum manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dan dilempar ke dunia, yaitu jadal yang dilakukan oleh malaikat ketika Allah SWT menyatakan untuk menciptakan khalifah di muka bumi, dan jadal yang dilakukan iblis ketika diperintah Allah SWT untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini berarti bahwa jadal merupakan sifat dasar dan sekaligus sebagai dinamika dalam kehidupan umat manusia. Dan adapun secara khusus, metode jadal Al-Quran antara lain menghubungkan lawan bicara dengan mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang telah diakui dan diterima akal, agar ia mengakui apa yang tadinya diingkari, seperti penggunaan dalil dengan makhluk untuk menetapkan adanya khalik. Kemudian mengambil dalil dengan mabda, asal mula kejadian, untuk menetapkan ma'ad, hari kebangkitan, dan membatalkan pendapat lawan dengan membuktikan kebenaran kebalikannya, seperti bantahan terhadap pendirian orang Yahudi. Dan yang keempat, menghimpun dan merinci, yakni menghimpun beberapa sifat dan menerangkan bahwa sifat-sifat tersebut bukanlah ilah, alasan hukum. Dan selanjutnya membungkam lawan dan mematahkan hujahnya dengan menjelaskan bahwa pendapat yang mereka kemukakan adalah tidak masuk akal dan tidak dapat diakui. Dan hikmah dari jadal ini yakni ketinggian bahasa Al-Quran membuat mereka tidak mampu menandinginya. Kemudian bahasa Al-Quran sangat halus dan mendebat. Kemudian betapapun orang Arab sangat mahir dalam bahasa, mereka tidak mampu menjawab Al-Quran. Dan selanjutnya menunjukkan bahwa manusia itu sangat terbatas pengetahuannya yang tidak patut untuk menyombongkan dirinya. Dan Al-Quran menerangkan bahwa dalam menyampaikan ajaran atau mengajak kepada kebaikan diharuskan dengan cara yang sopan, santun, sehingga orang menjadi tertarik untuk mengikutinya. Apabila orang yang diajak kebaikan malah menentang dan mengajak berdebat, maka debatlah dengan yang lebih baik dan sampaikan dalil yang bisa diterima olehnya. Dan materi selanjutnya ini Israiliyat dalam tafsir. Pengertian kata Israiliyat berasal dari bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arab jamaknya adalah Israiliyah, hamba Tuhan. Dan secara istilah Israiliyat dipahami dengan berbagai versi. Ini terlihat beragamnya definisi yang dikemukakan oleh para pakar, di antaranya menurut Sayyid Ahmad Khalil, Israiliyat adalah riwayat-riwayat yang berasal dari ahli kitab, baik yang berhubungan dengan agama mereka ataupun yang tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Penisbatan riwayat Israiliyat kepada orang-orang Yahudi
karena pada umumnya pada perawinya berasal dari kalangan mereka yang sudah masuk Islam. Dan menurut Abu Subah, Israiliyat adalah pengetahuan atau ma'rifah yang berasal dari Yahudi dan Nasrani yang terdapat pada kitab Injil, penjelasan-penjelasan Injil, kisah-kisah para nabi dan lainnya. Israiliyat dalam tafsir. Melihat kondisi tersebut dapat dipahami bahwa masuknya Israiliyat ke dalam tafsir Al-Quran disebabkan oleh dua aspek, yakni kultur dan struktur. Kemudian bentuk Israiliyat dalam Islam. Para ulama mengklarifikasikan Israiliyat ke dalam 3 bagian, yaitu Israiliyat yang sejalan dengan Islam, yakni Israiliyat yang diketahui kesahihannya atau kebenarannya, dan Israiliyat yang tidak sejalan dengan Islam, yakni Israiliyat yang jelas kebohongannya, dan Israiliyat yang tidak masuk pada bagian pertama atau kedua, yakni Israiliyat yang didiamkan syariat Islam. Sekian dari saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.